Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 dalam Oktav Paskah. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami hari ini masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, kami masih dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan dari Engkau sendiri. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati kami agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju,
Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini cukup panjang, dan apabila kita mengaitkan dengan hari kemarin, bacaan kemarin tentang Maria Magdalena yang bertemu dengan Tuhan saat Tuhan bangkit di dekat kuburnya, maka hari ini adalah kelanjutannya. Dua orang murid yang sedang melakukan perjalanan itu tidak mengenali Yesus, walaupun Yesus sendiri berada bersama dan berjalan bersama mereka. Mengapa? Sepertinya hati dan pikiran kedua murid itu tertutup karena sedang memikirkan hal-hal lain, hal-hal duniawi. Bisa saja karena kesedihannya, bisa saja karena mereka sedang berpikir dan menyesal mengapa apa yang mereka harapkan terhadap keberadaan Tuhan Yesus tidak terbukti. Mungkin mereka sedang berpikir apa lagi yang mereka harus lakukan. Belum lagi bila mereka kemudian ada merasa takut akan sesuatu yang mereka akan alami bila kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus bisa saja mengejar-mengejar mereka dan sebagainya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tetapi pada saat mereka berjumpa dengan Yesus, apapun keadaan mereka di tengah jalan itu, Yesus membuka hati, pikiran, dan perasaan mereka, sehingga mereka memiliki hati yang berkobar-kobar dan bersemangat kembali. Demikian juga dengan apa yang seharusnya terjadi pada kita. Bila kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka hati kita, pikiran kita, perasaan kita juga akan terbuka terhadap firman-Nya, terhadap kebenaran sabdanya. Dan tentu saja kita kemudian bersemangat, semangat kita kemudian berkobar-kobar untuk kita mewartakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Mereka juga mengenali Tuhan Yesus kembali pada saat memecah-mecahkan roti. Demikian juga yang diharapkan kepada kita. Pada saat kita merayakan Ekaristi, tubuh dan darah Yesus melalui hosti dan anggur kudus, kita kenang kembali perjamuan kasih Allah bersama murid-muridnya. Saat itu juga
kita harus kembali mengenali keberadaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita melalui perayaan Ekaristi itu. Maka diharapkan kepada kita, setiap kali kita mengenangkan peristiwa kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya melalui perayaan Ekaristi, kita juga memiliki semangat kembali yang berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita memiliki semangat seperti para murid saat berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus melalui perayaan Ekaristi yang kita lakukan setiap waktu? Bila belum, bertanyalah kepada hati kita masing-masing, apa yang terjadi dengan kita. Bisa saja kita memiliki hati yang masih tertutup oleh perkara-perkara, oleh peristiwa-peristiwa, oleh hal-hal di dalam hidup kita yang menutupi hati, perasaan, dan pikiran kita untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang selalu memiliki semangat berkobar-kobar setiap kali kita bertemu Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perayaan Ekaristi yang sudah mengikuti komuni, dan tentu saja secara pribadi dimanapun kita berada untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan tentu saja mari kita selalu mengingat moto kita, Children Helping Children. Mari kita menolong anak-anak yang lain yang ada di sekitar kita dengan semangat sekami, doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Semoga kita di dalam tugas dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali esok hari dalam Do Re Mi selanjutnya.